Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekayaan dan kemiskinan adalah semata-mata ujian. Menjadi orang kaya juga ujian, menjadi orang miskin juga ujian. Adapun kunci-kunci rezeki yang bisa mengembalikan lagi dan membuka gudang-gudang perbendaharaan yang telah diberikan dan dijanjikan oleh Allah kepada orang yang telah menemukan kuncinya sebagai berikut. Yang pertama adalah doa. Di mana Allah telah menegaskan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah, aku akan mengabulkannya. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala juga di dalam hadis qudsi yang mengatakan, ya ibadi kullukum ja'iun. Setiap kalian adalah lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali yang aku beri makan. Fastad'imuni, mintalah makan kepadaku. Ud'imkum, maka aku akan berikan makan itu. Kedua adalah beristighfar. Istighfar merupakan satu pembuka kunci yang paling dahsyat. Sehingga ketika Nabi Nuh alaihissalam merayu, mengajak dengan lemah lembut kaumnya agar mengikuti dakwahnya, agar kembali kepada Allah, apa yang dikatakan Nabi Nuh alaihissalam? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allahu akbar. Maka aku katakan kepada kalian, beristighfarlah kepada Allah, sungguh Tuhan kalian itu Maha Pengampun. Nanti wahai kaumku, kalau kamu beristighfar kepada Allah, taubat, Allah akan kirimkan hujan sebagai pokok asas sumber berbagai macam rezeki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan bikin ladang-ladang kita subur. Kemudian sungai mengalir, rezeki kita melimpah, dan anak-anak kita juga banyak. Ini asas daripada rezeki. Kemudian taubat. Kita tahu semuanya. Beberapa kondisi atau bisa kita katakan semua dosa selalu mengakibatkan efek buruk di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Berarti istighfar itu, taubat itu mendatangkan rezeki. Kemudian dosa itu, fa inna al-abda la yuhramu minar rizki li dzambin yusibuhu. Sesungguhnya ada seorang hamba yang dihalangi dari rizki karena dosa yang dia lakukan. Selanjutnya, kunci yang keempat adalah bersyukur kepada nikmat Allah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayatnya, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya syukur itu akan menambahi nikmat. Bahkan katanya Fudail bin Iyad, banyaklah kalian berbuat syukur karena berapa banyak nikmat-nikmat hilang kembali karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah thumma idza massakumud dzurr fa ilaihi tuhsyarun. Ini menunjukkan bahwa kita bersyukur kepada Allah dengan pertama mengucapkan alhamdulillah, mengakui nikmat itu datang dari Allah dan mengalokasikan nikmat itu pada tempatnya, akan mengembalikan rezeki-rezeki kita yang lepas dan kunci-kunci kita akan bisa bukanya. Kunci rezeki yang kelima yang menyebabkan terbukanya perbendaharaan harta yang menjadi karunia Allah buat kita adalah beriman dan bertakwa. Kita semuanya tahu bahwa keberkahan langit dan bumi hanya bisa diturunkan oleh Allah melalui iman dan takwa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegaskan,
walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, maka aku akan bukakan keberkahan dari atas langit dan juga kami akan alirkan keberkahan dari bawah bumi. Subhanallah. Langkah yang keenam adalah berikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita semuanya faham, tawakal adalah suatu perkara ibadah hati yang dikatakan oleh para ulama pasrah hati mengerahkan tangan. Artinya kita pasrahkan hati kita kepada Allah, tapi kita kerahkan kaki dan tangan untuk usaha. Itu tawakal yang benar-benar. Sehingga wa may yatawakkal 'ala Allah huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah pasti akan mencukupinya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr yaghdu himasa wa yaruhu bitana." Sehingga pernah ada seorang sahabat yang ingin masuk masjid, tanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini unta kita tali, kemudian kita masuk masjid tawakal kepada Allah, apa lepas masuk masjid tawakal kepada Allah?" Apa kata Rasulullah? "I'qilha fatawakkal 'ala Allah." Talilah kemudian kamu bertawakal kepada Allah. Ini hakikat daripada tawakal. Dan tawakal sebagai kunci rezeki kita. Langkah yang ketujuh, rajin ibadah dan istiqamah. Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsinya mengatakan, "Ya bani Adam, tafarraq li ibadati amla'u sadraka ghina wa asuddu faqraka." Subhanallah. Wahai hambaku, berkonsentrasilah kamu beribadah kepadaku. Aku akan berikan tangan kamu itu, ya, maksudnya dada kamu itu penuh dengan kekayaan dan aku tutupin kemiskinan kamu. Ini janji Allah, dan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan bakal menyelisihi janjinya. Yang kedelapan, mengiringi haji dengan umrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita, tabi'u bainal hajj wal umrah. Ikutilah antara haji dengan umrah. Fa innahuma yunfiyani al-faqra wad-dhunub kama yunfil kir khubthal hadidi wad-dhahabi wal-fiddah. Ikutilah haji dan umrah susul menyusul. Karena keduanya itu akan melenyapkan kemiskinan dan dosa seperti melecapkannya pandai besi, kotoran besi, emas dan perak. Allahu Akbar. Yang kesembilan, silaturahmi. Jelas. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba ayyub satolahu rizkuhu wa yunsa lahu ajaluhu falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah bersilaturahmi. Selanjutnya, berbuat baik kepada orang-orang lemah. Kenapa hadirin sekalian? Abghuni, kejarlah aku, kata Rasul. Du'afa'akum, di dalam menyantuni orang-orang fakir, miskin, lemah di antara kalian. Selanjutnya, infak di jalan Allah. Infak di jalan Allah, membangun masjid, ya, melengkapi sarana prasarana dakwah, membangun pesantren, yatim piatu, semuanya ini fisabilillah. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim." Apa-apa yang kalian infakkan dari kebaikan, pasti Allah mengetahui, dan enggak mungkin cuma tahu. Maksudnya Allah mengetahui, menghargai, memuliakan, bahkan membalasnya. Karena ma naqasa malun min sadaqah, tidak akan bakal kurang harta karena disedekahkan. Adapun yang ke-12, memberi nafkah para penuntut ilmu agama. Ini merupakan suatu hal yang harus kita tekankan. Dengan kita memberikan infak kepada para penuntut ilmu, harta kita akan menjadi tambah dan barokah.
Makanya Imam Abdullah ibnu Mubarak ketika ditanya, kenapa engkau senantiasa memberikan infak kepada orang-orang yang menuntut ilmu? Apa katanya beliau? Saya membuat mereka fokus belajar, mencari ilmu, dan tidak tersibukkan dengan mencari harta. Itu lebih baik daripada saya alokasikan kepada orang-orang yang meminta-minta. Karena kemiskinan orang ahli ilmu itu sangat rapi dan terjaga. Demikian aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal azim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.